Halo guys, welcome back to our channel. Jadi video kali ini gue pengen sharing tentang kelanjutan dari video sebelumnya, yang mana kita ke Nusatik yang merupakan event akuatik terbesar di Indonesia. Nah, tapi di video kemarin itu kita baru sempat nge-share yang video-video yang diambil di day one. Jadi makanya masih banyak banget ikan yang belum masuk pas itu, terutama untuk ikan koi. That's why di video tersebut saya gunain kesempatan untuk nanya-nanya ke seller goldfish, karena saya juga pengen belajar tentang ikan lain tentunya. Dan di video kali ini karena saya udah tag video di day 2 dan day 3, makanya semua ikannya itu udah masuk-masuk. Dan di sini saya pengen sharing ke teman-teman ikan-ikan terbaik yang ada di Indonesia, dan kita lihat nih gimana sih peliharaannya para sultan-sultan di Indonesia. Oke, tanpa saya ngomong panjang kayak lebar lagi, yuk langsung aja kita lihat ikan-ikannya. Oke, di video kali ini kita akan mulai terlebih dahulu dari section koi, dimana pertama-tama kita sudah disuguhkan dengan kujaku yang cakep banget ya. Kemudian di vat ini juga ada karashi yang bodinya mantep banget, dan ada juga kohaku. Terus di vat selanjutnya juga masih ada karashi dan ada kohaku. Dan dari segi warnanya, bahkan walaupun ditutup jaring masih kelihatan jelas banget, warnanya sangat strong. Dan dari segi polanya itu cakep banget ya. Kemudian kita beralih nih ke ikan agak besar. Sebenarnya bukan agak besar lagi sih, tapi besar banget, karena kohaku yang satu ini tuh size-nya udah di atas 85 bu. Dan dari segi badinya itu oke, bagus menurut saya. Dan juga dari segi warnanya juga oke. Tapi memang sayang banget ya, karena ditutup pakai jaring vat-vatnya, makanya ya sebenarnya ikannya itu teman-teman nggak bisa lihat secara maksimal gitu. Kalau saya karena di on the spot langsung, jadi bisa kebayang ya, atau bisa yang ngintip-ngintip ngelihat warna dari ikannya. Tapi balik lagi, memang karena ini ikan-ikan buat show, dimana kalau biasanya ikan itu buat show kan ditransport ke sana sini, jadi pasti lebih rentan stres. Nah, kalau koi itu kalau stres dia cenderung ada possibility untuk ngeloncat, dan itu kan bahaya banget ya, apalagi ini ikan-ikan yang value-nya tinggi-tinggi banget. Jadi memang ya ada alasannya lah kenapa ditutupin pakai jaring. Tapi saya akan usahakan ke teman-teman supaya bisa kasih lihat potensi terbaiknya lah dari video seperti ini. Nah, kayak gini contohnya ya teman-teman, kalau misalkan lihat nih ya, ini ikan-ikan yang lagi ditransport itu kan nggak ketutupan jaring tuh. Itu kelihatan banget dari segi warnanya, itu gokil banget ya. Warna putihnya benar-benar putih, warna merah itu benar-benar merah. Pokoknya ikan tuh kayak mencapai potensi terbaiknya lah kalau misalkan ikan-ikan yang ada di show ini. Oke, terus kita lanjut nih, ada kohaku dan ada sanke ya, yang size-nya itu kalau kohakunya sekitar 65 bu. Sedangkan untuk sankenya itu udah 85 bu. Dan emang ini sankenya bagus banget guys. Dari segi body conformation-nya emang ini mantap banget, gokil. Dan polanya juga cakep. Suminya juga nggak nabrak-nabrak nih merahnya. Ini subo sumi, jadi gokil banget. Terus ini juga kalau teman-teman lihat nih kohakunya, kalau misalkan nggak ketutupan jaring tuh semerah ini. Memang segokil itu sih. Dan kita balik lagi ya, di sini ada juga gosanke yang jumbo-jumbo juga size-nya. Dan seperti yang tadi saya bilang, karena ketutupan jaring warnanya itu nggak kelihatan maksimal. Cuma harusnya teman-teman bisa nerawang lah ya, kira-kira ikan itu sebagus apa gitu. Karena kalau jelek gak mungkin lah diikutkan ke show. Setelah itu juga di vat yang satu ini, ikan-ikannya lebih gila-gila lagi. Ini gede-gede banget ikannya, mungkin udah 90 bu atau di atas 90 bu ya, terutama untuk cagoynya ini luar biasa gedenya. Dan juga dari segi badinya itu mantep banget sih. Terus juga untuk sankenya juga gak kalah bagus ya, dari segi warnanya, bahkan sampai kepalanya itu putih. Ini emang benar-benar skinnya itu dijaga banget sih sama dealernya. Terus kita beralih dari gosanke. Di sini ada vat yang isinya ikan-ikan seperti susui, asagi, karashi, dengan kualitas yang menurut saya bagus banget ya. Mungkin dari segi size nggak segede yang gosanke tadi, tapi memang biasanya sih kalau untuk susui saya jarang yang ngelihat susui yang jumbo banget. Paling nggak yang biasanya bisa jumbo banget tuh kalau dari kondisi gitu. Kalau dari farm-farm lain biasanya sih ya paling mentok-mentok tuh kayak 75, 80 something gitu.
Dan kalau misalkan teman-teman lihat di sini itu yang membuat mereka itu ikannya bisa terjaga banget itu karena mereka juga pakai chiller. Jadi chiller ini itu fungsinya supaya skin quality-nya ikan tetap terjaga lebih bagus, karena memang katanya sih kalau misalkan suhu air tuh lebih rendah, ikan tuh bisa lebih bagus dari segi skin quality dan juga colornya. Nah, terus ini kebetulan ada fat yang secara jaringnya itu nggak gitu ketutup rapat. Jadi teman-teman bisa lihat nih, kalau misalkan ikan-ikan ini itu nggak ketutup jaring, luar biasa banget warnanya, itu gila banget ya. Kayaknya nggak tahu sih, saya nggak ngerti ya cara nyari minusnya. Mungkin kalau misalkan juri-juri kan udah pasti mereka matanya tuh jeli banget tuh bisa ngelihat yang mana sih yang berhak buat menang, yang mana yang enggak. Kalau buat saya mah bahkan semuanya ini kalau saya ambil secara random pick juga udah seneng banget gitu. Terus saya sempat juga ke salah satu vet yang menurut saya menarik banget karena ikan-ikan di sini itu jumbo-jumbo sekitar 70 sampai 80 bu, tapi lokal semua guys. Jadi ini ikannya pas selamat, saya nggak kenal secara langsung dengan orangnya, tapi kalau para penghobi sih harusnya tahu ya, karena saya pernah juga lihat video kolamnya dia, dan menurut saya ini bener-bener penghobi yang dedikasinya itu lebih dari 100%, karena dia membuat tempat tinggal yang sangat nyaman lah untuk peliharaannya dia. Dan teman-teman bisa lihat di sini emang ikan-ikannya gila-gila banget ya, walaupun lokal tapi kualitasnya luar biasa. Oke, terus beralih dari koi kita masuk ke tempatnya ikan lohan. Untuk ikan lohan sendiri ini saya juga kurang paham sih sebenarnya apa yang menjadi tolak ukur penilaiannya, tapi ikan ini yang saya ingat itu ikan ini cukup ganas ya, agresif. Dia itu kalau misalnya teman-teman lihat kayak misalkan di video ini itu dia berani ngikutin gitu loh kemana arah tangan dari orang yang lagi di depan akuarium gitu. Makanya ikan ini juga menurut saya interesting banget sih sebenarnya. Dari tempat ikan lohan terus kita ke tempat ikan diskus. Untuk ikan diskus ini juga menarik banget yang ada di sini. Pola-polanya pada cakep-cakep, warnanya juga pokoknya ikan-ikannya itu gak ada yang jelek lah ya. Dan kalau misalnya ngomongin diskus itu, yang kebayang dalam pikiran saya itu kalau misalnya kita punya rumah terus kita bikin akuarium maybe sekitar panjangnya 2 meter 3 meter dan diisi dengan sekelompok diskus, wah itu kelihatannya bakal cakep banget sih. Karena emang ikan ini itu peruntukannya sih buat akuarium ya, karena dia dilihatnya dari side view. Kalau misalnya dari top view kan kayak gak kelihatan apa-apa karena bentuk badannya yang pipih gitu. Tapi kalau dari samping kita bisa ngelihat tuh motifnya kayak gimana, warnanya juga akan lebih kelihatan secara jelas. Abis dari tempatnya ikan diskus, kita ke salah satu raja ikan hias juga ya. Ini merupakan ikan arwana yang merupakan ikan kebanggaan juga dari negara kita, karena arwana Indonesia yaitu arwana super red ini kan merupakan arwana yang paling valuable ya. Makanya orang-orang tuh dari negara mana juga pada ngincar arwana super red. Dan ya kayaknya di sini arwananya juga bener-bener yang gokil banget ya. Dari segi warnanya itu mantep banget, nyala-nyala semua. Kemudian juga kualitas sih udah gak perlu diragukan lagi karena kan buat di kontes ya, jadi harusnya udah pasti ikan-ikan dengan kualitas terbaik. Dan juga arwana ini itu termasuk ikan yang paling mahal di dunia gitu ya, bahkan harganya juga kurang lebih bersaing dengan harga-harga ikan koi gitu. Terus dari tempatnya arwana kita beralih nih ke mungkin bisa dibilang saudara dekat ya ikan koi ya, karena masih mirip-mirip, yaitu ikan maskoki. Nah, ikan maskoki di sini itu pada gembul-gembul banget ya. Bahkan secara ukuran saya lumayan kaget karena saya nggak pernah lihat ikan koki yang ukurannya bisa sampai 2 tangan saya gitu. Luar biasa banget. Dan ini ikan-ikannya juga cakep-cakep banget dan lucu-lucu. Yang ini kayaknya sih rancu ya. Saya nggak gitu bisa bedain antara rancu atau layancu. Yang saya tahu sih kalau layancu biasanya mukanya lebih banyak kayak busa atau gelembungnya gitu ya. Kalau ini kayaknya sih rancu sih. Kemudian juga teman-teman bisa lihat ada ikan oranda juga. Orandanya juga gede-gede banget ya. Kayaknya sih dari segi size mungkin oranda masih lebih gede ya daripada rancu-rancu yang saya lihat sih. Maybe karena dari segi anatomi tubuhnya juga kayaknya agak beda kan antara rancu dan juga ini kan oranda gitu. Terus setelah kita lihat yang imut-imut, sekarang kita lihat yang kebalikannya, yaitu yang garang-garang nih ya.
Di sini ada juga kontes cana. Untuk ikan cana sendiri ini saya lebih gak paham lagi ya, karena saya kebetulan gak gitu into banget dengan ikan-ikan seperti ini gitu. Tapi dari segi penilaiannya lumayan lucu ya, karena ada penguasaan tank, kemudian ada mental gitu ya. Kelihatannya sih yang dinilai dari ikan ini tuh lebih ke arah sifatnya sih ya. Kalau misalkan ikan-ikan seperti ikan-ikan koi itu kan biasanya yang utama banget kan dilihat dari kecantikannya gitu. Tapi kayak koi mana sih yang galak ya? Koi kan pada dasarnya ya begitu gitu. Kalau misalkan cana kelihatannya sih galak, karena pas saya taruh tangan saya juga dia berani ngikutin gitu kemana-mana. Mirip juga sama ikan lohan ya. Gak lupa juga di sini ada ikan gapi ya, dengan motif yang unik-unik dan juga warna yang bagus-bagus juga. Kemudian juga ada nih saudara dekatnya, yaitu ikan cupang ya. Untuk ikan cupang ini juga banyak banget jenis-jenisnya gitu ya. Yang saya ingat sih kan ada plakat, ada half moon, rosetail gitu ya. Dan dari segi warnanya juga macem-macem banget. Dan pastinya juga udah pasti ikan-ikan cupangnya itu bagus-bagus banget ya, karena ikan-ikan yang buat lomba juga sih. Jadi gak mungkin lah yang ditaruh ikan-ikan jelek ya, karena kalau buat lomba udah pasti orang keluarin yang paling bagusnya gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini, karena memang banyak banget ikan-ikan di sini. Jadi gak mungkin ya saya record semua, bisa jadi berapa jam nih videonya gitu. Dan memang saya sampai beberapa kali juga kelupaan gitu nge-record karena saking amazed-nya dengan ikan-ikan yang ada di sini gitu. Dan hopefully dengan adanya video ini kita bisa saling belajar, kita ngelihat oh gimana sih ikan-ikan yang bagus, baik itu koi, koki, arwana, gapi ya, dan ikan-ikan lainnya yang ada di event tersebut. Jadi lain kali kita bisa upgrade, semoga di kedepannya kita juga bisa punya ikan-ikan yang bisa diikutkan ke kontes-kontes juga seperti ini. Oke, paling itu dulu ya. Buat teman-teman yang belum follow kita di Instagram, bisa cek Instagram kita @mikopeto. As always, thank you buat yang udah nonton sampai akhir video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.